Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama, saya Abelia Febriona sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua ada Sabri Hidayah, yang ketiga Fitri Ani, yang keempat Yata Bangkit Korizi, yang kelima Lia Dahliati, yang keenam Rido Febio Sando, yang ketujuh Rizky Ade Sukra, yang kedelapan Lorenza Gusrima Trisni, dan yang terakhir adalah Anissa Yolanda. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demos kratos adalah kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, demokrasi adalah suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang terus berkembang. Sifat dan cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Menurut Muhammad Hatta, kita telah mengenal demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli Indonesia yang yang bercirikan 3 hal. Yang pertama, cita-cita rapat. Yang kedua, cita-cita masa protes. Yang ketiga, cita-cita tolong-menolong. Dengan demikian, demokrasi diyakini dan diterima baik oleh sistem politik guna untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 3 tradisi pemikiran politik demokrasi, yaitu yang pertama, teori Aristotelian klasik, di mana demokrasi tersebut merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. 2. Teori abad pertengahan, demokrasi yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereign equity, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. 3. Doktrin kontemporer, demokrasi menerapkan konsep republik, dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi antara lain. 1. Demokrasi protektif, kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara. 2. Demokrasi pembangunan, demokrasi yang ditandai oleh konsepsi atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai yang dikompromikan dengan konsep makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Di samping itu juga menempatkan partisipasi demokratis sebagai jalur pusat menuju pengembangan diri. 3. Demokrasi equilibrium, penyimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Yang terakhir, demokrasi partisipatoris, yakni bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Tetapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dahulu. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat
dalam pembangunan suatu kesejahteraan negara. Dengan demokrasi, tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksa kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Mengenai alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik hukum kita yang muncul di berbagai media jejaring sosial, seperti pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik; yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat; yang ketiga, muncul penguasa di dalam demokrasi; yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Adanya krisis partisipasi politik disebabkan karena tidak ada peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik antara lain: yang pertama, pendidikan yang rendah; yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang rendah; yang ketiga, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat di pemerintah. Penyebab munculnya penguasa dalam demokrasi ditandai dengan menjamurnya dinasti politik yang menguasai segi kehidupan masyarakat, peradilan, dan sebagiannya oleh satu keluarga atau kroni. Sekian penyampaian materi dari saya. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belakang. Prinsip tauhid adalah paham persamaan sederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpimpin di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 Masehi. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat: sisi represi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme dan demokratis. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia 1 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi konstitusional. Masa Republik Indonesia 2 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin. Masa Republik Indonesia 3 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Masa Republik Indonesia 4 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi. Baiklah, saya Lia Dahliati akan menyampaikan materi ketiga tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi rakyat Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya demokrasi dalam tradisi desa ini, kita akan meminjam 2 analisis sebagai berikut. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Misalnya, pada abad ke-14 sampai pada abad ke-15 di Minangkabau, kekuasaan seorang raja dibatasi oleh kepatuhannya terhadap keadilan dan kepatutan. Yang kedua,
Tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan meskipun di bawah kepemimpinan feodalisme raja-raja di Nusantara. Karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi utama tidak dikuasai oleh seorang raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena kepemilikan bersama inilah, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan dari kaumnya. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Sumber demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau yang disebut juga dengan tauhid atau monoteisme. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridha Febisando ingin melanjutkan materi sebelumnya, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlaku UUD 1945, Konstitusi RI 1949, UDS 1950, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen undang-undang sebanyak 4 kali. Poin pertama, MPR. Sebelum dilakukan amandemen atau perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Poin kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah amandemen, perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya yakni susunan dan masa sidang DPP tidak dapat berubah. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampungan aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi kita selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. 3. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 4. Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya, sebab hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridha Tuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari kelompok kami, yaitu rangkuman demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin, di mana yang pertama, berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi berada pada tangan rakyat, yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang nomor 2, demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang 1945, konstitusi ini juga membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Yang ketiga, praktik demokrasi Indonesia berjalan sesuai dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila Indonesia yaitu telah dirumuskan dalam Undang-Undang 1945. Yang keempat yaitu sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara
Sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak oleh setiap warga negara sebagai jalan untuk mencapai kehidupan bernegara yang adil dan sejahtera. Di video ini aku akan menjelaskan tentang praktik kewarganegaraan Indonesia. Merunut secara historis, keberadaan eksklusivisme dalam praktik kewarganegaraan di Indonesia berbeda dari berbagai kajian terdahulu yang lebih menekankan pada aspek historis. Dalam konteks legal formal dan politis, ini menekankan pada pembentukan narasi bersama historis bangsa tentang warga negara. Peristiwa-peristiwa dan dokumen hukum serta politik merupakan objek material yang digunakan untuk membangun proses produksi narasi besar yang dianggap sebagai sebuah kenyataan atau kebenaran semu tersebut. Dalam konteks ini, perspektif historiografis menjadi dasar utama dari ini untuk dapat memahami dan menjelaskan proses produksi wacana dan berbagai persoalan kewarganegaraan yang hidup, baik sebagai kenyataan sejarah maupun sebagai fenomena sosiologis dan politis sampai saat ini. Baiklah, sekian dari kelompok ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.